بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan untuk Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Bukakan hati kami menerima kebenaran-Mu ya Allah. Tuntun kami agar dengan niat yang ikhlas, ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian. Kajian ini yang biasa dilakukan bulanan tahun-tahun yang lalu, hari ini Allah datangkan saudara kita Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah menyayangi dan melindungi beliau selamanya. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Acara ini sebelumnya diadakan persiapan untuk pembukaan Masjid Darut Tauhid di Barelang. Alhamdulillah. Pak Sekda, Pak Majelis Ulama, Masya Allah juga dari DKM. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi semua ini. Juga kawan-kawan semua, Masya Allah. Adek, boleh berdiri asal yang belakang tidak ada yang terhalangi ya. Syarat berdiri yang utama adalah jangan pernah membuat orang lain terhalangi. Silakan berdiri, catatannya yang belakang tidak boleh terhalangi. Setuju? Terima kasih Ustadz. Kenapa seperti yang Ustadz Abdul Somad ini oleh Allah ditakdirkan usianya lebih muda dari A. Ngomong-ngomong berapa usia sekarang Ustadz? 24 rasanya. Saya 58, beliau 43. Tadi kan 43 ya. Yang asli Baru ingat tahun 2020. oh, alhamdulillah. Ya insya Allah setiap ulama pasti ada cobaannya. Amin ya Allah. Dan cobaan itu pasti akan membuat semakin bisa dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Ustadz, kalau naik pesawat, pesawatnya lancar, Ustadz lihat banyak yang zikir tidak di pesawat. Tidur semua. Tidur. Kalau pesawatnya digoncang, apa yang terjadi? Pada zikir tidak? Allah semuanya menyebut Masya Allah, Allahu Akbar, takbir semua. Gitu ya. Nah itulah pentingnya goncangan ya. Ya Allah. Kalau tidak digoncang cenderung lupa ke Allah. Kalau di Allah Akbar, begitulah hadirin sekalian ya. Silakan Ustadz yang mendahului, saya bagian menyimak. Dalam programnya sebetulnya saya jadi pembawa acara malam ini. Oh iya? Iya. Kok sama dengan program saya juga pembawa acara. Jadi jamaah sekalian, malam ini kita bersyukur pada Allah kedatangan seorang ulama. Saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Mari kita dengarkan baik-baik kajian tauhid yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita gunakan telinga dengan baik, catat dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam ini dapat membekali kita
menjalani hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kebalik. Baiklah, karena saya dianggap lebih tua, awalnya begini ya. Hei, dengar. Jangan pernah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak terdengar? Jangan banyak komentar ya. Setiap komentar pasti dicatat oleh Allah dan ada dipertanggungjawabkan. Bagaimana sekarang, jelas tidak? Tidak. Sabar, tenang. Bisa terdengar tidak? Di atas kedengaran tidak? Tidak. Berarti dari tadi kita ngobrol nggak ada yang dengar. Maaf panitia. Bagaimana sekarang, jelas? Padahal sama ya. Jelas ibu belakang? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Yakin? Kalau seorang hamba berkeyakinan seperti itu setiap saat, merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa diketahui pikiran dan hatinya oleh Allah, dan yakin masalah yang dihadapinya juga dalam kekuasaan Allah, kira-kira seperti apa orang tersebut? Tenang atau gelisah? Akhlaknya baik atau buruk? Masalah kita umat Islam kepada Allahnya itu kadang-kadang hanya sampai di lisan, belum sampai di hati dengan yakin. Sedikit Ustadz izinkan membuka acara ini ya, nanti Ustadz yang menyampaikan aslinya. Kedengaran ke atas? Kenapa umat Islam belum seindah akhlak yang diharapkan oleh Rasulullah SAW? Satu, karena banyak di antara umat Islam belum belajar tentang indahnya Islam. Lebih banyak melihat, mendengar pelajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan. Satu. Yang kedua, kenapa umat Islam akhlaknya, perilakunya belum seindah semestinya? Yang kedua, karena kita sering belajar agama ke majelis taklim, tapi belum tentu niatnya ingin dekat dengan Allah. Tidak jarang datang ke sekolah Islam, kampus Islam, pesantren, tapi yang dicarinya dunia. Ingin gelar, pangkat, jabatan dari agama. Padahal ilmu agama ini justru untuk membuat dekat dengan Allah. Sampai ada seorang suami yang mengeluh, istri saya ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu baru pada seragamnya, belum pada perilakunya. Dan peningkatan yang jelas itu pada cicilan, belum pada iman. Kenapa? Sangat boleh jadi belajar agamanya belum dengan niat ingin bisa dekat dengan Allah. 3, kenapa kita semua belum seindah semestinya? Karena seringkali belajar agama
kita amalkan, tapi amalnya baru sibuk amal lahiriah. Seperti sholat isya tadi, kita datang ke masjid, kita sholat, ruku, sujud, lahirnya kita taat, tapi hati belum tentu kita ingat ke Allah. Benar? Halo? Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan amalan lahir, tapi lalai ke amalan hati. Bahkan tidak jarang ilmu dan amalan kita justru mengotori hati. Jadi ujub, jadi takabur, merasa paling benar. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu.